Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Yusak. Wah, pagi kalian. Ketemu lagi Kak. Pagi juga adik-adik. Mungkin siang, mungkin sore, mungkin Tergantung malam. Tergantung. istilahnya ya, Kak, Iya. ya. Iya. Sehat Kak? Sehat, sehat. Adik-adik di rumah juga sehat. Yang Iya. penting tuh sekarang sehat ya Kak ya. Puji Tuhan sehat semua. Semua mencari sehat Kak Iya, sekarang. Kak. iya. Oksigen aja langka Kak. Nah, betul. Sehat itu Iya berarti kan? mahal dan penting ya Kak buat Penting. hidup kita. Siapa Apalagi yang kasih- udah ngerasain ya Kak. Nah. Bener, Kak. Kita udah ya Kak. Udah, Kak. Siapa Nah, yang kasih sehat kita Kak? Tuhan. Hanya Tuhan. Ngomong-ngomong ke Kalea, kita Ya, kan Kak. tahu nih, adik-adik semua masih di rumah. Ya bener Kak. Mungkin adik-adiknya bingung. Nah, Kalea sama Kak Yusak sama Kak Sipora, iya kan, Kak Petrus, Kak Anton. Antoni, ini lagi di mana? Ini di kelas Sion Kak. Nah, kita mau buka sedikit Kak. Ini kita syuting di kelas Sion. Karena mungkin bertanya-tanya Kak ya, Iya. ini kakaknya pada syutingnya di mana Di sih Kak? mana? Nah, di kelas Sion. Biar pada kerinduannya kangen juga. terobati. Biar kangennya, ih aku pengen ke kelas Sion Ya, lagi. bener, Kak, Iya. bener. Nggak apa-apa. Walaupun adik-adik masih di rumah, tetap kita mau memuji Tuhan, kita mau ibadah ya Kak. Ya, kita bersyukur lewat ibadah ya Tuhan ya Iya. Kak. Pada Tuhan. Yuk Kita mau buka dengan pujian lagu apa? agung, Yesusku menyembahmu. Karena kita mau menyembah Tuhan. Yesus kemuliaanmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus kemuliaanmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Yesus ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Benar Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau datang sujud ke hadapan hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, karena kami
mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, baik kesehatan tubuh kami, baik perlindungan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semua berkat yang sudah kami rasakan, tak henti-hentinya Engkau mencurahkan semuanya itu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kembali kami mau sujud, menyembah-Mu, memuji-Mu, kembali mau beribadah kepadamu, sehingga Tuhan, Engkau tetap menjaga kehidupan kami, Engkau tetap mendidik kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga semua yang kami lakukan boleh menyukakan hati-Mu. Dan kami buka ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aduh, amin. Kesehatan itu penting ya Kak. Wah, penting dah. Pokoknya sehat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Ada satu lagi Kak, pertolongan juga dari pasti, Tuhan. Enggak dari iya. siapa-siapa ya Kak, tapi hanya dari Tuhan ya Kak ya. Dia sumber segala Ya sesuatunya. benar Kak, karena Gitu. Tuhan itu punya kuasa yang besar ya Kak ya. Iya. Setiap langkah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik juga pasti merasakannya ya. Walaupun Ya, benar, mungkin Kak. merasa, aduh Kak, bosen Kak. Bosen itu Kak. Iya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa semua ini ya, berkat yang kita terima semua ini dari Tuhan. Ya, kita masih bersyukur ya Kak Iya. ya, masih bisa di tempat ini beribadah sama-sama meskipun online ya Kak Online, ya. iya. Nah, Kita kita lanjut bersyukur. pujian apa Nyanyi nih, Kak? lagi Kak. Apa ya? Tuhanlah penjagaku. Nah. Karena hanya Tuhan yang menjaga kita ya Kak Iya. ya, setiap saat 24 jam ya Kak. Aku melayangkan mataku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan. Dia takkan membiarkan kakiku goyang. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Aku melayangkan mataku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan. Ia takkan membiarkan kakiku goyang. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. 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 Wah, puji Semangat, Tuhan Kak. ya kalian ya.
karena kita percaya Kak, Tuhan menjaga kita terus Kak. Dia nggak pernah tertidur. Dalam segala apapun ya Kak ya. Iya, 24 jam Kak. Nggak pernah lengah pokoknya. Melebihi bodyguard ya Kak. Wah, itu bodyguard mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tuhan 24 jam full ya Kak ya. Nah benar. Dan bukan 1-2 orang yang dijagain, tapi setiap anak semua Tuhan. Ya Kak ya. Nah, semua anak-anak yang Gitu. percaya kepadanya ya Kak ya. Sekarang kita Mau yang dengar dinanti-nantikan Kak. Iya. Yang paling penting untuk mengatakan kita bersyukur sama Tuhan Kak. Betul. Mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga harus tahu janji Tuhan buat kita apa sih Kak? Bener Kak. Iya kan? Kalau kita tahu janjinya Tuhan, kita juga tahu kapan janji itu akan jadi kenyataan buat kita. Bener. Dan satu hal yang kita harus yakin, janjinya nggak pernah terlambat Kak. Iya Kak, janjinya selalu pasti tepat ya, Kak, waktunya. Ya. Nah bener gitu. Kak. Mungkin orang ngaret ya Kak ya. nggak pernah. Janjinya nggak ngaret ya Kak ya. Nggak kayak kita Kak. Nah janji Tuhan itu selalu pas. Selalu tepat waktu. Pasti. Ya, kita mau angkat pujian, mau sambut firman Tuhan. Janjimu seperti fajar. Ya, karena tiap hari Tuhan berjanji dan Tuhan mengenapi setiap janjinya buat setiap anak Tuhan yang setia. Ku Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi kita akan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. Ya, adik-adik kita bangkit berdiri. Janjimu Kita mau masuk dalam doa. seperti fajar. Pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala pertolongan-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur lewat puji-pujian yang telah kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin mengucap syukur lewat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami Kak Rici. Tuhan Yesus yang mengurapi Kak Rici, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita akan belajar firman lagi pada minggu kedua di bulan Agustus ini. Masih ingat gak minggu lalu kita ngomongin apa? Disampaikan oleh Kak Yusuf ya. Minggu lalu kita belajar mengenai optimis menghadapi tantangan. Dan kalau kita pesimis, kita nggak akan mendapatkan janji dan berkat Tuhan. Dan Tuhan juga tidak suka sama orang yang memberontak terhadap Dia. Nah adik-adik, minggu ini kita mau lanjutin nih, tetap membahas soal Yosua, oke? Di minggu ini kita akan belajar beriman total kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dan rencana Tuhan itu sempurna. Sempurna ini dalam artian berguna bagi kita dan juga berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Baca Yosua 3 ayat 7. Kakak bacain ya, Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah adik-adik, waktu bahas soal optimis, adik-adik kan udah tahu bahwa rencana Tuhan itu sempurna buat kita. Tapi sebagai manusia, kakak pun juga suka mengalami, kalau menghadapi tantangan yang baru, yang benar-benar baru ya, yang belum pernah ada sebelumnya, itu kita jadi bingung. Benar nggak ya Tuhan masih menyertai kita saat ini, saat menghadapi tantangan yang baru ini? Kalau yang sudah-sudah, kita udah bisa lihat nih, oh ya waktu itu Tuhan nolongin aku caranya A, caranya B. Tapi kalau yang baru ini, benar nggak ya Tuhan masih menyertai kita, masih mau menolong kita? Dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan sendiri yang berfirman kepada Yosua. Karena Yosua saat ini nih lagi menghadapi, dia mau masuk ke tanah Kanaan. Dan dia dihadapi oleh tantangan yang baru lagi, yaitu Sungai Yordan. Di depan dia ada Sungai Yordan yang harus diseberangin untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah waktu itu Yosua pasti pernah menyaksikan bagaimana Musa membelah laut. Tapi dia ini kan pemimpin baru di dalam masa yang sekarang. Jadi masa kepemimpinan bangsa Israel itu sudah pindah nih dari Musa ke Yosua. Nah Yosua sebagai pemimpin yang baru dihadapi juga dengan tantangan yang baru. Ya seolah-olah mirip menghadapi air juga, air yang besar. Tapi bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah, itu kan nggak bisa selalu sama. Pasti Tuhan punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi, dalam memberikan solusi kepada kita untuk menyelesaikan segala tantangan itu. Nah, Tuhan juga tahu nih, sebagai manusia, kita juga pasti lemah. Kita pasti gampang bingung, gampang panik, gampang bimbang. Aduh gimana ya, kan aku pemimpin baru, gimana caranya supaya aku percaya dengan pasti nih Tuhan tetap menyertai kita. Nah Tuhan berfirman sendiri kepada Yosua, aku akan menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa. Nah saat ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara langsung kepada adik-adik. Jangan khawatir, sebut nama kamu siapa. Aku menyertai kamu, seperti aku menyertai kamu di masa yang lalu. Atau seperti aku menyertai papamu saat mengalami kesulitan. Menyertai mamahmu, menyertai kakakmu, adekmu.
pada saat mereka mengalami kesulitan. Saat ini Tuhan berfirman kepada kamu, aku akan menyertai engkau. Jadi adik-adik jangan khawatir. Ya, walaupun kemarin sudah belajar untuk optimis, tapi dalam menghadapi tantangan baru, jangan khawatir karena Tuhan tetap menyertai kamu. Jadi apapun bentuknya tantangan itu, dan kapanpun waktunya, percayalah Tuhan tetap menyertai kamu. Ya, sama-sama yuk kita katakan, Tuhan menyertai aku. Oke? Lanjut ya ke Yosua 3 ayat 15 sampai 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Nah, ini peristiwa bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel nyebrang ke tanah Kanaan. Kita lihat dulu di ayat 15-nya. Tuhan itu menyuruh para imam mengangkat tabut, mencelupkan kakinya ke dalam air. Nah, adik-adik, sungai Yordan saat itu tuh bukan yang air yang tenang, yang kita bisa lihat ada apa di situ, tapi air yang deras. Para imam pengangkat tabut itu harus mencelupkan kakinya duluan. Jadi mereka tuh harus nyemplung duluan gitu di depan bangsa Israel. Kalau para imam ini nggak ingat-ingat pertolongan Tuhan yang dulu, yang sebelum-sebelumnya, udah pasti takut, udah pasti bakal marah-marah lagi. Wah, yang bener aja, masa deras begini kita harus ngangkut tabut, terus harus nyemplung. Kalau kita kepleset terus ke bawah arus gimana? Nanti tabutnya jatuh dan ikut ke bawah arus. Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu kalau kita nggak benar-benar beriman. Mulai mikir dengan logika sendiri, oh nggak bisa nih. Kalau begini kita harus pakai tali tambang dulu nih, supaya bisa saling menjaga gitu. Kita malah jadi mengatur Tuhan. Kita berusaha menyelesaikan masalah dengan kekuatan pikiran kita sendiri. Padahal selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, dari pertama keluar dari Mesir sampai detik itu, sudah banyak kejadian yang di luar logika, di luar akal manusia, itu bisa terjadi karena keajaiban pertolongan Tuhan. Jadi mereka memutuskan untuk percaya. Nah, adik-adik juga diadakan sama pilihan setiap menghadapi tantangan. Mau ingat-ingat pertolongan Tuhan yang sebelumnya dan kita terus percaya, mau mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya dan kita mau percaya, atau kita tetap memakai kekuatan sendiri. Yang udah pasti adik-adik tahu juga kalau kita beriman terus sama Tuhan dapatnya apa, dan kalau kita pesimis dapatnya apa. Nah, bangsa Israel di sini memilih untuk percaya, total percaya sama rancangan Tuhan. Walaupun aneh, walaupun kesannya membahayakan, tapi mereka lakukan juga. Dan di ayat yang ke-16, begitu sudah dilakukan sesuai sama firman Tuhan, air yang turun itu langsung melonjak menjadi bendungan. Jadi langsung keputus. Di tempat yang mereka harus nyebrang itu langsung kering. Menjadi bendungan, terus jauh sekali. Sampai ke dekat kota Adam. Nah, kota Adam ini ada di mana? Ada di sebelah Sartan. Kenapa sih harus sejauh itu? Kalau dibaca
jauhnya itu sampai puluhan kilometer. Kenapa harus sejauh itu? Kenapa enggak cuma berapa ratus meter sampai bangsa itu bisa lewat? Karena kurang lebih bangsa Israel itu ada 3 juta orang. Ya. Nah, kenapa begitu? Tadi kan kita sudah di awal udah kakak ngomong ya. Rencana Tuhan itu sempurna, berguna buat kita dan berguna buat juga orang lain. Nah, pada saat itu setelah Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka itu nggak langsung duduk santai, duduk manis gitu, enggak. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa asli penduduk Kanaan, di mana mereka nanti harus ketemu tembok Yeriko, mereka harus perang lawan bangsa ini, bangsa itu. Nah, Tuhan udah tahu ini semua ya, karena Tuhan tuh maha tahu, maha sempurna. Dia udah tahu semua apa yang akan dihadapi oleh bangsa Israel dan bagaimana kekuatan bangsa-bangsa lain dibanding bangsa Israel. Jadi Tuhan ini memberikan kejutan, shock terapi gitu loh buat si bangsa-bangsa lain ini. Orang juga bisa bilang sebagai cywar atau perang psikis. Mentalnya dilemahin dulu gitu. Karena yang tinggal sampai di kota Adam di sebelah selatan itu banyak penduduk asli Kanaan. Ngelihat, wah, penyertaan Tuhannya bangsa Israel hebat banget. Spektakuler, menakjubkan, bisa sampai air dibendung sedemikian rupa. Pengalaman yang baru mereka lihat saat itu. Hari itu tuh baru lihat. Seumur-umur hidup di situ baru kali ini nyaksiin hal kayak gini. Berarti kalau mereka macam-macam sama bangsa Israel, udah pasti kalah. Udah pasti nggak berdaya. Karena seumur-umur mereka menyembah dewa-dewa mereka pun nggak pernah ada kejadian kayak gini. Cuma sama Tuhan bangsa Israel aja nih, baru kejadian kayak gini. Itu yang Tuhan maksud dengan rencananya sempurna. Jadi bukan cuma menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel sebagai peneguhan bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel apapun kondisi tantangannya. Tapi dia juga kasih lihat kuasanya kepada bangsa-bangsa asli Kanaan. Untuk apa? Untuk kebaikan umat Israel ke depannya. Yang kalian akan belajar di minggu-minggu berikutnya. Nah, itulah caranya Tuhan kalau nolongin kita tuh enggak cuma 1 langkah, 2 langkah. Tapi sempurna gitu loh, lengkap. Pertolongan Tuhan tuh lengkap banget. Jadi kita jangan khawatir kalau hari ini kita ditolong, nanti berikutnya gimana ya Tuhan? Aku harus gimana ya? Pokoknya kalian itu harus belajar percaya seutuhnya. Kalau Tuhan udah mau tolong, pasti Tuhan tuh tolong selengkap-lengkapnya. Yang kita nggak pikir pun, Tuhan tuh udah siapin caranya, gitu. Luar biasa kan Tuhan kita. Jadi jangan takut sama tantangan apapun bentuknya dan kapan waktunya. Kita baca lagi di Yosua 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Nah, ini ayat ini juga menegaskan semua orang-orang yang penduduk asli Kanaan itu akan dihalaukan Tuhan daripada bangsa Israel. Kalau tadi kakak sebutin itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bangsa yang siap untuk berperang sama Israel. Jadi ada 6 jenis masalah. Ini bukan berarti masalah kita cuma 6 ya ke depannya. Tapi ada banyak masalah ke depannya yang berbeda-beda. Bangsa-bangsa ini kan pasti punya jalan pikiran yang berbeda-beda, ideologi yang beda-beda, ya kan? Cara pemerintahan, cara berperang yang beda-beda gitu. Tapi Tuhan tetap akan terus menyertai bangsa Israel dan Yosua. Jadi jangan khawatir. Tuhan pasti punya caranya sendiri dengan cara yang berbeda-beda juga.
Jangan kita sampai mendikte Tuhan. Tuhan Yesus, kemarin waktu engkau memimpin Musa, caranya tuh belah air. Berarti nanti kalau ketemu tantangan yang kurang lebih mirip-mirip, pasti Tuhan juga belah air. Terus kita berusaha untuk mengatur Tuhannya. Pokoknya kalau bukan belah air, berarti bukan ditolong Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong dengan cara yang lain, cuma kitanya yang mikirnya kayak gitu. Terus dengan pikiran kita sendiri akhirnya kita kecewa. Kok Tuhan nolongnya bukan dengan cara itu sih? Udah gue gak mau percaya lagi sama Tuhan. Nah, itu salah adik-adik ya. Setiap tantangan, setiap solusi yang dikasih Tuhan pasti beda-beda. Dan itu tergantung Tuhan. Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang sempurna kan, Tuhan yang maha tahu caranya, tahu solusinya, tahu waktunya. Jadi jangan kita yang atur Tuhan ya. Oke. Dan kita baca lagi di Yakobus 1 ayat 22 sampai 23. Ini cara kita membuktikan firman Tuhan yang diajarkan pada minggu ini. Yakobus 1 ayat 22 sampai 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kita kalau mau membuktikan bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib, seperti yang Dia berikan kepada Yosua dan bangsa Israel, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena percuma kamu dengerin firman Tuhan setiap minggu. Tuhan Yesus sudah menasihati kita, mengkoreksi kita untuk kembali ke jalannya yang benar, tapi kita cuma dengerin doang. Kita nggak lakuin, ya sama aja bohong. Misalnya papamu bosan dengan masakan rumah, terus papamu beli makanan lewat ojol, ya kan? Kan kita belum boleh dine in kan sekarang ya. Beli makanan terus papamu bilang ke kamu, ini enak nih, menurut aplikasi ojol ini best seller. Kamu cobain, enak banget. Terus kamunya cuma dengerin doang. Oh iya enak-enak, kata papaku enak gitu. Terus mamamu datang nanya, enak nggak? Nggak tahu. Katanya papa sih enak. Kamu udah nyobain belum? Belum gitu. Nah kita nggak bisa tuh bener-bener menyaksikan, mencicipi, merasakan bahwa masakan itu bener-bener enak gitu. Kenapa bisa jadi best seller gitu? Ya kan? Kalau kita nggak mencobanya sendiri, nggak makan gitu, nggak mempunyai pengalaman sendiri dengan makanan itu. Dan kalau ada teman nanti terus nanya, gue bosan nih makan ini terus, lo ada rekomendasi nggak? Dan kita nggak bisa ngomong, oh ini enak nih, lo udah nyobain. Kalau kita udah nyobain, kita pasti dengan PD-nya gitu ngomong, udah gue udah nyobain, gue udah sering beli ini enak banget. Bisa ceritain segala macam gitu, dengan berapi-api, dengan bisa bikin orang itu jadi kepengen juga nyobain makanan yang kamu bilang enak. Tapi kalau kita nggak pernah ngerasain makanan itu, cuma katanya, itu orang nggak akan percaya sama kita. Orang nggak akan dengerin apa yang kita omong gitu. Nah, kalau kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan, semua firman yang udah kita dengerin kita lakukan, itu pada saat kita menginjili orang, kita menjadi saksi buat orang lain, itu beda adik-adik. Ada kuasa yang tersalurkan dalam setiap kesaksian kita. Karena kita ngelakuinnya itu bukan katanya, bukan kita mereka-reka sendiri, imajinasi sendiri, tapi karena kita sudah punya pengalaman yang pasti sama Tuhan. Itu pasti beda banget kuasanya ya. Kakak juga kalau lagi dapat kesempatan untuk menginjili teman-teman, itu juga gitu. Kalau pas ada firman Tuhan yang kakak sampaikan, tapi kakak belum mengalami hal itu beda banget. Tapi kalau ada firman Tuhan yang mendasari pengalaman kakak pribadi bersama Tuhan, itu ada kuasanya, itu ada kakak bisa sampaikan itu dengan berapi-api, dengan
meyakinkan gitu, ya. Karena ada pengalaman di situ. Nah, tadi kenapa disebut kok sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin? Ya orang tuh kalau lihat cermin kan bisa lihat segala macam. Oh ada tompel gue di sini, jerawat gue di sini, jerawat gue segede apa gitu kan. Terus pipi gue di sini, bibir gue di sini gitu kan. Tapi kalau kita udah nggak lihat cermin, ada orang ngomong, pipi lo kayaknya kecoret sama spidol tuh gitu. Terus kita udah yakin, oh kayaknya kecoretnya di sini, tapi ternyata begitu dibersihin pakai tisu basah, salah tempat. Terus ada orang, enggak itu kurang ke atas, nah kayak gitu tuh. Jadi orang tuh pada saat ngeliat cermin, merasa tahu semuanya, tapi begitu cerminnya udah nggak ada, dia bingung sendiri, gitu ya. Jadi sama seperti kita bahas firman Tuhan, pada saat baca kita ngerasa udah tahu, ini kakak udah sering khotbahin nih, kemarin baru dikhotbahin sama Kak Ucup, Kak Yusuf, maaf, baru dikhotbahin sama Kak Yusuf nih, kakak khotbahin lagi, udah tahu lah, males lah gitu. Loh justru kalau kamu itu lagi dengar khotbah terus ada firmannya, menurut kamu diulang-ulang, ya berarti kamu tuh belum ngelakuin. Makanya Tuhan negor kamu terus di situ, di hal yang sama. Karena kamu belum ngelakuin. Diingetin terus sama Tuhan, biar supaya kamu ngelakuin dan kamu bertumbuh imannya. Nah ini ayat terakhir, termasuk juga ayat Mas, yaitu Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Nah maksud ayat ini adalah kita harus mengingat, ya kan, dia kan disebutnya banyaklah yang telah kau lakukan. Berarti kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan itu sudah banyak sepanjang hidup kita gitu. Sepanjang dari kita mulai menyerahkan diri kita untuk Tuhan dengan ikut baptisan, dengan ikut sekolah minggu gitu kan. Sudah banyak yang Tuhan tolong. Nah kalau bisa ditulis sudah banyak, berarti dia tuh mengingat terus sampai mungkin dari nomor 1 sampai 10, saking banyaknya akhirnya dia lupa udah nomor berapa yang gue catat gitu. Tapi udah banyak pokoknya. Nah, jadi kita kalau mau membuktikan firman Tuhan ini benar atau enggak, berguna buat kita atau enggak, dalam menghadapi tantangan-tantangan baru kita, yang pertama tadi, jadi pelaku firman. Yang kedua, mengingat selalu pertolongan Tuhan. Dan mengingat selalu pertolongan Tuhan ini, kita akan mampu untuk bersyukur. Kita akan bisa mengucap syukur terus-terusan. Karena firman Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu begitu indah, sempurna, baik buat kita. Gak mungkin kita gak bisa bersyukur. Ya, di saat semua orang menyerah sama hidup kita mau curhat, teman-teman kita menjauh, kita mungkin gak bisa juga ngomong ke orang tua karena terlalu pribadi. Kita nggak tahu harus kemana, mau nulis di sosial media, kakak udah bilang, kalau hati-hati nulis di sosial media, udah dengar podcastnya, Kak Chris juga, Kopi, jangan sembarangan pakai sosial media, apa segala macam. Terus gue harus kemana dong? Akhirnya doa sama Tuhan, mungkin kamu konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan di gereja, dikasih jalan keluar, dan kamu begitu sukacita, kamu begitu nggak bisa melupakan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan buat kamu. Nah itu juga adalah menjadi pelaku firman, yaitu menjadi saksinya kemanapun dia menunjuk engkau sebagai saksinya, ya kan? Dan itu semua coba lakuin bareng-bareng sama kakak, lakuin juga setiap firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Nanti kita akan buktikan bahwa janji Tuhan itu sempurna, seperti dia menolong Yosua, seperti dia menolong Musa, begitu juga dia menolong kita. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, firman-Mu begitu indah ya Tuhan. Terus mengkoreksi kami, mengingatkan kami, supaya kami mempunyai iman yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan, yang mau terus melihat firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, supaya
rencanamu indah bagi kami, supaya rencanamu terjadi sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau untuk memeteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang segitu banyaknya sudah kami alamin, dan kami mau terus untuk bersama-sama jalan dengan Engkau menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Kami tidak mau mengatur Engkau Tuhan, karena Engkau yang maha sempurna, Engkau yang maha tahu, Engkau yang akan memberikan solusi yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima firman Tuhan dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ya, selamat pagi lagi adik-adik. Ya, jumpa lagi Kak. Jumpa lagi. Iya. Kita mau aktivitas di nih. Ya? Minggu tanggal 8 Agustus kita aktivitas di mana tadi firman Tuhan sudah disampaikan oleh Kariji. Karici. Ya. Ini masih tentang Yosua. Joshua, ya. Ya, Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah mana? Perjanjian. Oh, kirain tanah Abang, tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan. Ya. Kakak ini bisa aja. Ya, pokoknya kakak sudah siapkan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab pastinya dengan benar dan cepat. Ya, sip. 5 orang pemenang Ya. kita Cepat, cari. Untuk pertanyaannya bisa lihat di discussion box yang di bawah ini, di Google Form. Jangan lupa nama, nomor absen disertakan sekaligus alamat rumahnya karena nanti akan dikirim hadiahnya. Ya. Waduh, asik ya Kak. Iya, Udah karena dapat, kita takutnya dikirim. nanti Wah. kalau belum bisa ke gereja, jadi hadiahnya bisa dikirim. Tetap ya. Oh, sip. Oke, sampai jumpa lagi di aktivitas yang lainnya.